Assalamualaikum Bapak. Lurah, sehat-sehat Lurah. Ampura. Iya. Oh, bareng amatin semua. oh, ya. Bareng. Dulu, bareng aja. Awal pasuan. Iya. Ini. Si Roy aja nih. Ini orang anak main orang anak ya. Harus kenapa? Begini tangannya. Iya lah. Mundur tangannya. Salaman ya. Luar biasa. Bapak. Selamat datang, Pak. Udah nggak ada lagi. Udah. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Camat Jayanti, Bapak Haji Kepala SSDP beserta tim monitoring Kecamatan Jayanti di acara Musrenbang Desa Jayanti. Tim monitoring Kecamatan Jayanti di acara Musrenbang Desa Jayanti. Kepada Camat Jayanti beserta tim monitoring, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Yang mempresentasikan semangat, pantang menyerah, dan pemberani.
Salam di luar. Yang saya hormati pendamping kecamatan Bapak Pahrudin. Yang saya hormati Babinsa dan Binamas Desa Jayanti. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Ibu Haja Sulastri. Yang saya hormati RT RW Desa Jayanti, Ketua Karang Taruna Desa Jayanti, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Jayanti, tokoh pemuda, unsur pendidikan Desa Jayanti, kelompok tani, kelompok pengrajin, kader DP3A Desa Jayanti, kelompok disabilitas yang kami hormati pula. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Sekcam dari Kecamatan Jayanti, Bapak Haji Suban, yang alhamdulillah telah hadir beserta jajaran dan tim monitoring. Dan yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Ibu Sulastri, terima kasih Bu selalu hadir di acara Musrembang Desa Jayanti. Dan yang saya hormati pendamping Desa Jayanti, dan yang saya hormati Binamas Babinsa Desa Jayanti, dan yang saya hormati BPD dan jajarannya, dan yang saya hormati Karang Taruna Desa Jayanti beserta LPM, dan yang saya hormati kelompok tani, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dari Desa Jayanti yang sudah hadir, terima kasih banyak. Dan yang saya hormati Ketua PKK Desa Jayanti, dan yang saya hormati unsur pendidik dari Desa Jayanti, yang saya hormati kader DP3A Desa Jayanti, yang saya hormati kelompok UMKM Desa Jayanti, dan yang saya hormati kelompok masyarakat miskin, yang saya hormati kelompok disabilitas dari perwakilan dari Desa Jayanti, dan yang saya hormati LSM dan seluruh media masyarakat Desa Jayanti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah di sore ini kita diberikan berkah yang sangat luar biasa, berkah yang sangat benar-benar hajatnya Desa Jayanti dalam acara musrembangnya Desa Jayanti. Salawat besar salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah hari ini di mana Desa Jayanti telah membuka musrembangnya Desa Jayanti. Inilah hajatnya Desa Jayanti, di mana di Desa Jayanti ini menampung aspirasi-aspirasi yang dibawa. Dan alhamdulillah sudah 4 tahun saya mengabdi di Desa Jayanti.
keinginan dan cita-cita saya yang dari dulu saya inginkan mempunyai fasilitas pembangunan desa yang begitu layak. Dan alhamdulillah untuk hari ini pembangunan Desa Jayanti yang seharusnya kita anggarkan 30% sekarang telah rampung menjadi 60%. Berkat siapa? Berkat dorongan dari suami, berkat dorongan dari masyarakat, berkat dorongan dari semua lembaga yang telah membantu saya untuk mewujudkan impian saya yang menginginkan Desa Jayanti bisa lebih layak lagi. Dan sekarang alhamdulillah Desa Jayanti sekarang pembangunan Desa Jayanti telah terlihat di layar monitor ini. Pembangunannya seperti apa? Pembangunan yang saya sekarang sudah mencapai 60% dan insya Allah mudah-mudahan saya berjuang dengan Pak Haji, mudah-mudahan di Januari Desa Jayanti bisa kita tempati walaupun belum rampung semua. Rencana pembangunan Desa Jayanti alhamdulillah impian saya, impian terbesar saya menjadi kepala desa, niat tulus saya menginginkan kantor desa yang lebih layak lagi. Ini pembangunan Desa Jayanti yang walaupun yang tadinya kantor Desa Jayanti mempunyai lahan segitiga, susah untuk diapa-apakan. Niat perjuangan saya dengan Pak Haji, alhamdulillah berkoordinasi dengan Bapak RW setempat, lahan yang di belakang bisa kita gunakan walaupun saya harus menyicilnya dengan Pak Haji. Status masyarakat pasti banyak yang menanyakan, status tanah itu statusnya seperti apa? Saya akan jawab di sini. Status tanah yang ada di belakang saat ini belum mempunyai milik desa. Karena apa? Karena belum saya bayar semua, baru bayar separuhnya. Makanya status tanah itu belum jadi aset desa. Doakan saya kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, para semua yang hadir di sini, mudah-mudahan saya diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, sehingga saya bisa menghibahkan tanah itu menjadi tanah aset desa. Ini niat tulus saya, Pak. Niat tulus saya yang menginginkan kantor desa yang begitu layak. Yang Desa Jayanti di mana-mana masyarakatnya sudah sangat modern, tapi kantor Desa Jayantinya yang sangat begitu kumuh. Desa Jayanti di kabupaten selalu mengikuti acara-acara, sehingga program kabupaten saat ini ada perlombaan di mana desa harus membuat anyaman dari bambu. Di sini kami mencari kipas yang Anda gunakan. Kipas yang Anda gunakan ini adalah hasil karya dari masyarakat Desa Jayanti, Pak. Di sini akan saya bawa lomba untuk ke Kabupaten Tangerang, di mana Desa Jayanti ini banyak sekali UMKM, bahkan pengrajin-pengrajin yang harus kita dukung sampai saat ini. Ini yang sudah terlupakan. Terima kasih Abah. Beliau adalah sosok pengrajin yang sangat luar biasa. Dari hanya anyaman bambu bisa digunakan menjadi rupiah. Tidak harus dengan modal yang besar, tapi dengan keinginan
kerja keras dari ibu-ibu PKK yang begitu mensosialisasikannya bahwa jangan pernah malu mempunyai anak stunting. Ini yang saya katakan kepada ibu-ibu PKK, harus membawa masyarakatnya jangan pernah malu mempunyai anak stunting, karena anak stunting ini akan kita bantu, akan kita prioritaskan, akan kita dampingi bahkan sampai umur dia stabil ataupun dari berat badannya menjadi stabil. Bukan hanya karena stuntingnya saja, kerukunan tetangga, RT RW-nya sangat begitu kompak. Yang saya ucapkan terima kasih buat kepada Bapak RT, Bapak RW yang sudah mendukung saya sehingga Desa Jayanti saat ini bisa terlihat begitu indah dan begitu nyaman. Bukan dari masalah ke RT-nya saja, saya ambil dari keolahragaannya pemudanya, saya bisa rangkul, dan kepetaniannya pun saya bisa rangkul sekarang. Alhamdulillah saat ini 4 tahun sudah bisa saya rangkul semua. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Jayanti itu, Desa Jayanti sudah menyerap hampir 78%. Pembangunan Desa Jayanti sudah menyerap 78%. Pembinaan masyarakat sudah menyerap 80%. Pemberdayaan masyarakat Desa Jayanti sudah menyerap 71%. Keadaan mendesak Desa Jayanti pun sudah mencapai 70%. Dan artinya di sini bisa terlihat grafik Desa Jayanti sudah hampir menyeluruh mendapatkannya. Mungkin dari pendidikan pun akan saya rangkul, dari pendidikan baik SD ataupun dari sekitar yang bisa bekerja sama dengan desa, saya akan bantu ataupun akan saya usahakan bersinergi dengan desa. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'mata lillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa awalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin peserta musrenbang, khusus yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jayanti yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, yang terhormat Bapak Babinsa Binamas, yang terhormat Ibu Ketua Pusat Kesehatan Masyarakat atau Ketua Puskesmas, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti, yang saya hormati Sekdes atau Sekretaris Desa Jayanti beserta para perangkat, yang sama-sama saya hormati rekan-rekan BPD, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para tokoh agama, tokoh ulama, unsur pendidikan, dan yang saya hormati para ketua lembaga dan jajarannya, Bapak Ketua Karang Taruna, Bapak Ketua LPM beserta jajaran, Ibu-ibu PKK beserta jajaran, tidak lupa Bapak Ketua RW dan RT se-Desa Jayanti yang sangat semangat, yang sangat giat. Juga tidak lupa yang saya hormati para kelompok tani, para kelompok UMKM, para lembaga-lembaga atau ormas-ormas masyarakat, organisasi masyarakat
Juga tidak lupa rekan-rekan media, lembaga-lembaga lain, LPM, LSM, Baik, terima kasih atas waktunya kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan rencana pembangunan desa Jayanti untuk kegiatan tahun 2025 dan DUNKPNS Desa Jayanti untuk tahun anggaran 2026. Baik, secara pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Jayanti, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Subhan Narawi, SIP. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Jayanti beserta staf jajaran pemerintah Desa Jayanti, yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Jayanti, yang terhormat Ketua BPD beserta jajaran, yang saya hormati pendamping desa Bapak Awam dan pendamping lokal desa Bapak Haji Abun, dan para hadirin lembaga desa, tim monitoring, ketua LPM, ketua Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, serta PKK, UMKM, FKUB, ketuanya hadir juga, tokoh agama, serta Gapoktan, seluruh unsur masyarakat Jayanti yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, mungkin ketua RT dan RW lupa, Pak Sari, Kampura yang saya hormati juga. Ya, mereka ini adalah leading sektornya Desa Jayanti. Sebab tidak ada mereka, desa tidak ada apa-apanya. Penggerak dari masyarakat adalah ketua RT dan RW. Hadirin sekalian yang saya hormati, izin menyampaikan tentang rencana kerja pembangunan Desa Jayanti tahun 2025 dan DUNKPNS tahun 2026 yang akan kami bawa nanti di kecamatan atau ke kabupaten dan provinsi di Musrembang Kecamatan Jayanti yang dilaksanakan tahun 2025 biasanya di bulan Januari. Pertama, selayang pandang tentang Desa Jayanti. Desa Jayanti memiliki luas 298 hektar. Desa Jayanti sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Serang, sebelah timur dengan Desa Pasir Muncang, masih Kecamatan Jayanti, sebelah selatan Desa Carenang, Kecamatan Cisoka, dan sebelah barat dengan Desa Cikande. Dan pada tahun 2024 berdasarkan dasar hukum yang kami akan sampaikan dalam hal penyusunan RKPDS ini, Permendagri 114 tahun 2014, Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020, Peraturan Bupati Tangerang nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Selanjutnya Peraturan Bupati nomor 40, Peraturan Desa nomor 1 tahun 2022 tentang kewenangan desa berdasarkan asal usul desa. Selanjutnya Permenkes nomor 7 tahun 2023 tentang prioritas dana desa.
Dalam menyusun RKPDes, Desa Jayanti masih mengacu kepada 14 program unggulan Kabupaten Tangerang, yaitu salah satunya adalah Gerakan Religi Gebrak Pak Kumis atau gerakan bersama atas kawasan kumuh. Bedah rumah Desa Jayanti sering mendapatkan bedah rumah baik dari kecamatan, terima kasih pada tim kecamatan, dan kabupaten melalui Perkim, dan kebetulan Desa Jayanti pun sering menganggarkan juga untuk bedah rumah. Minimalnya 1 tahun 3 rumah yang kami bedah melalui anggaran pemerintah Desa Jayanti. Dan banyak lagi, ada 14 program unggulan Kabupaten Tangerang yang kita adopsi dalam kegiatan yang direncanakan di setiap tahunnya. Next. Dalam menentukan skala prioritas Desa Jayanti tahun 2025, kami mengambil isu strategis yang mungkin pada saat ini kita rasakan bersama terkait dengan perubahan iklim. Sering hujan, tadi panas. Jadi ada antisipasi dari kami selaku pemerintah Desa Jayanti dalam hal bagaimana menanggulangi ketika terjadi bencana di lingkungan Desa Jayanti. Kegiatannya kita masukkan dalam rancangan pembangunan Desa Jayanti. Selanjutnya, daya saing sumber daya manusia yang kompetitif. Kita tahu pada masa sekarang itu inovasi sering terjadi di Indonesia, termasuk dengan cepatnya informasi melalui jejaring sosial. Nah, itu mungkin nanti kita akan ada kegiatannya di RKP tahun 2025 nanti. Selanjutnya, reformasi birokrasi dan demokrasi yang harmonis. Di sini mencakup dengan pembangunan kantor desa, karena kita menginginkan pelayanan terhadap masyarakat yang layak, dan gedung kantornya pun yang layak, yang tadi telah dipaparkan oleh Ibu Kepala Desa. Betul sekali, ini harapan masyarakat Desa Jayanti agar kami dalam melayani masyarakat memiliki gedung yang layak dan fasilitas yang layak. Selanjutnya, sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit. Kemarin dalam melalui anggaran PPDS tahun 2024, kami juga merangkul para dapoktan, terus para UMKM dalam hal kegiatan bagaimana masyarakat atau ibu rumah tangga di rumah itu bisa berdaya untuk menopang ekonomi masyarakatnya melalui pelatihan pembuatan kue, dan bagaimana cara pemasarannya. Di tahun ini sudah kami laksanakan. Selanjutnya, kami juga merangkul para dapoktan dalam hal peningkatan produksi pangan. Bagaimana kita sebagai petani selain daripada untung, tapi kita juga bisa memproduksi tanaman padi yang berkualitas dan bisa menambah penghasilan para petani. Melalui apa? Kemarin kita sudah salurkan berupa pupuk organik yang mudah-mudahan nanti di musim penghujan digunakan oleh para petani, yang insya Allah bisa meningkatkan kualitas tanam para petani di Desa Jayanti. Selanjutnya, yang
terangkum dalam kegiatan tahun 2025 nanti, yaitu adalah kami menitik beratkan dalam bidang kesehatan, yaitu penanganan stunting. Ibu Kapus, ini merupakan program nasional yang harus kita laksanakan dan benar-benar ditekankan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya tadi El Nino, mitigasi bencana. Selanjutnya UMKM, sumber daya ekonomi, sama tahun depan pun masih kita akan laksanakan kegiatannya. Selanjutnya ketahanan pangan hewani dan nabati, pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, kami berencana tahun depan dalam hal ketahanan pangan ada rencana kami untuk membantu masyarakat petani dalam hal beternak kambing, karena kalau kambing kan pakannya tidak beli, jadi tersedia di lingkungan Desa Jayanti. Mudah-mudahan nanti para petani yang akan kita bantu dapat mengembangkan apa yang sudah kami laksanakan kegiatannya atau salurkan melalui ternak kambing, kandangnya dibuatkan untuk tahun besok, ya, tahun 2025, supaya nanti saling berkesinambungan. Ketika sudah berjalan, nanti kasih lagi ke yang lain, supaya nanti petani berdaya dalam rangka menghidupkan ekonomi masyarakat keluarganya. Selanjutnya, intervensi pencegahan eliminasi TBC. Nah, dalam data yang dideteksi oleh tim kesehatan, masih banyak di Desa Jayanti yang mengalami TBC. Jadi kegiatannya kami berkoordinasi dengan Puskesmas Jayanti melaksanakan penyuluhan, sifatnya penyuluhan dan intervensi mendata kepada masyarakat yang terjangkit penyakit menular. Nah, ini akan kami lakukan di tahun 2025 dan tahun 2024 pun sudah berjalan. Selanjutnya, optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Nah, melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mudah-mudahan masyarakat Desa Jayanti terproteksi dalam rangka penanggulangan atau membantu ketika sakit, ketika terjadi kecelakaan. Dalam program BPJS Ketenagakerjaan, kami di Desa Jayanti mengcover tahun ini 100 masyarakat yang rentan untuk dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan. Dan selanjutnya, penanggulangan sampah rumah tangga. Seperti kita tahu, ada beberapa tumpukan sampah di lingkungan Desa Jayanti, seperti di wilayah Pasar Jayanti, terus ada di Gandasari. Nah, dengan program yang kami buat, mudah-mudahan dapat mengurangi dampak penumpukan sampah di lingkungan Desa Jayanti, yang rencananya kita akan membuat gerobak sampah yang nanti ada petugasnya juga, yang kita akan berikan honor di setiap wilayah, yang beberapa titik wilayah yang terjadi tumpukan sampah. Selanjutnya, pencegahan narkoba. Nah, ini kita tahu beberapa kasus belakangan ini masyarakat Desa Jayanti terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Itu mudah-mudahan dengan adanya pemantauan serta sosialisasi yang akan dilaksanakan di desa dapat mengontrol dan mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan Desa Jayanti. Dan sekarang ada FKUB ya, ada FKUB, mudah-mudahan bisa bersinergi
dalam rangka memberikan informasi terhadap antisipasi dini ketika terjadi penyalahgunaan obat terlarang, kita dapat mengantisipasi atau mencegah. Demikian dana operasional pemerintahan desa. Seringkali kami pemerintah desa Jayanti itu kesulitan dalam rangka masyarakat memenuhi kebutuhan budaya masyarakat, seperti ada yang meninggal, ada yang hajat. Nah, ini mungkin dari dana operasional inilah bisa disalurkan minimal ngirim-ngirim aqua lah untuk masyarakat. Next. Untuk tema RKPD tahun 2025 nanti kami mengadopsi daripada tema Kabupaten Tangerang, yaitu pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan dalam upaya peningkatan daya saing desa maju dan mandiri. Kebetulan tahun ini Desa Jayanti yang tadinya statusnya adalah desa maju, sekarang Desa Jayanti sudah menjadi naik menjadi desa mandiri. Selanjutnya ini adalah tahapan penyusunan RKPD dari mulai pembentukan tim penyusun, musyawarah dusun, musyawarah desa, dan sekarang kita lakukan yaitu adalah musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa. Next. Nanti. Nah, ini kita sudah lewati kemarin setelah pembentukan tim. Next. Next. Buka pompa. Pencermatan dan penyelesaian rencana pembiayaan pembangunan desa. Kami sebetulnya bukan hanya mencari judul daripada arahan dari pusat kabupaten maupun berdasarkan arahan dari regulasi, tetapi kami juga menampung aspirasi dari masyarakat melalui musyawarah dusun yang kami laksanakan 3 kejarwan yang tahun lalu. Nah, kami mengadopsi daripada usulan-usulan daripada masyarakat untuk dirangkum dalam kegiatan rencana kerja pemerintahan desa. Bisa. Sampaikan disampaikan Ibu Kades, pemerintah Jayanti memiliki program unggulan, yaitu tentang pembangunan kantor Desa Jayanti yang rencananya kami akan lalui 3 tahap. Pokoknya 3 tahap, yaitu tahap 1 telah dilaksanakan tahun 2023 yaitu pembongkaran, tahap 2 yaitu tahun 2024 yang seperti kita lihat sendiri pembangunan kantor desa sudah mencapai 60%, yang tahun ini sebetulnya hanya 30% di anggaran tahun 2024. Tetapi atas berkat kerjasama dengan pembina desa Bapak Haji
Debo. Terima kasih banyak Pak Haji yang telah membantu kami selaku pemerintah desa untuk mewujudkan tahun ini bisa digunakan oleh masyarakat Desa Jayanti, terutama oleh perangkat Desa Jayanti. Tahun ini bisa ngantor di kantor desa yang baru walaupun belum rampung secara keseluruhan, tetapi minimal sudah bisa digunakan tahun ini. Ini adalah usulan-usulan daripada masyarakat yang kami tampung melalui forum musyawarah dusun. Ada beberapa usulan kegiatan itu aja, pembangunan. Ya, beberapa usulan ada di dalamnya, termasuk dengan pembangunan spal, peningkatan jalan pemukiman, hotmik. Banyak sekali usulan-usulan yang kami tampung pada tahun 2023 kemarin. Nah, nanti dari usulan ini kami akan sesuaikan atau sinergikan dengan program-program yang berdasarkan arahan dari kabupaten dan pusat. Terus next itu. Kalau kita banyak ya, tapi ini awal daripada usulan masyarakat. Sebelum nanti di POM 10 ada POM dan POM 11 itu menjadi usulan perencanaan tahun 2025. Ini merupakan usulan dari masyarakat yang kita tampung. Khusus next. Dari bidang pendidikan, kami juga menerima usulan yaitu tentang penambahan ruang kelas. Walaupun dalam kewenangan pemerintahan desa kami tidak berwenang untuk membangun itu, tetapi kami akan masukkan itu kepada DU atau daftar usulan yang akan dibawa nanti di Musrembang Kecamatan, dan yang akan mendanai adalah SKPD yang berwenang. Kalau di kita, kalau skupnya SMP ke bawah masih skup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Nah, kalau udah SMA itu Dinas Pendidikan Provinsi. Kami masukkan usulan menjadi DU RKPDes, termasuk dengan pengadaan lahan untuk SMP di Desa Jayanti. Insya Allah untuk tahun ini pembelian lahan itu rampung, dan untuk tahun 2000 rencananya 2026 itu mulai pembangunan sekolah SMP 3 Jayanti. Ya, termasuk dengan relokasi lahan SDN Jayanti 2 yang katanya SD Jayanti 2 sudah tidak bisa perluasan, mungkin akan direlokasi. Itu sudah kami usulkan melalui forum Musrembang DU RKPDes yang akan dibawa ke Musrembang Kecamatan dan Kabupaten. Next. Udah oke. POM 10.
Next. Nah inilah contoh kegiatan yang akan direncanakan di tahun 2025 seperti peningkatan jalan atau apa hot mix, selanjutnya spal, hot mix. Kalau untuk pembangunan spal atau paving kayaknya jalan-jalan yang baru itu sudah habis ya untuk di Desa Jayanti. Kita ada peningkatan jalan melalui pakai aspal. Jadi jalan-jalan yang sudah rusak kita inventarisir kembali seberapa kerusakannya untuk di hot mix. Kalau kemarin ada usulan dari Ibu Kepala Desa untuk dicor, tetapi khawatir ketika sanitasinya jelek akan menimbulkan kata Ibu banjir. Ada kalau coran itu kan tinggi, khawatir nanti melewati badan rumah berdampak kepada banjir. Mungkin yang kami ambil dalam hal peningkatan jalan ini adalah hot mix yang ketebalannya hanya 15 atau sampai dengan 15 cm. Next. Nah ini proses pembangunan kantor Desa Jayanti dari nol sampai dengan sampai sekarang ini menjadikan prioritas di pemerintahan Desa Jayanti agar Desa Jayanti menjadi kantor desa yang layak dan dapat melayani masyarakat secara utuh atau secara profesional. Ini terima kasih juga kepada Bapak Camat yang telah meninjau pelaksanaan kantor Desa Jayanti untuk dicek dan dicermati kekurangan dan diberikan masukan kelebihan dan kekurangannya. Next. Baik, terima kasih. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau nih orang pesek. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama dihormati Ibu Kepala Desa Jayanti beserta Bapak. Nah sekarang Ibu Kepala Desa Jayanti beserta Bapak Pak Haji. Kan di Jayanti cuma satu, dua ya dalam bahasa Indonesia. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Jayanti, terima kasih Ibu, karena hanya di Jayanti Ibu Kapus hadir Pak, luar biasa. Terima kasih. Nanti ya tuh, selesai itu baru. Yang saya hormati Bapak Bribtu Anggi selaku Babin Kamtibmas Desa Jayanti. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Jayanti, Bapak Jumat Sumantri SPDI beserta seluruh jajaran. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kalau Ibu agak luar biasa ini. Tadi saya
Sumber Bandung semuanya lengkap Pak, ada 9. Ini juga lengkap. Kita applause untuk para pria. Terima kasih. Ini berarti antara pemerintahan desa dengan BPD sinkron, harmonis. Kadang-kadang kan ada yang BPD-nya nggak mau hadir, ya, akhirnya ya itu tadi. Iya. Yang saya hormati Ketua Tim Koordinasi RKPDes Desa Jayanti beserta seluruh jajaran, seluruh tim. Yang saya hormati Bapak Pendamping Desa Kecamatan Jayanti. Ini juga nih orang Gunung Kair. Ya, ini orang Gunung Kair. Sama dengan itu tuh. Ya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Ustaz Buje, para kiai. Yang saya hormati juga ini para RW, para RT, para limas, yang tadi limas sebelah sana yang di luar. Bukannya masuk ya? Ya, limas mah jaga ini ya, jaga di luar ya. Yang saya hormati juga para pelaku usaha UMKM, terus kemudian Gapokan, kemudian dari penyandang disabilitas ya beluran yang ada ya. Ya alhamdulillah ini lengkap, ini jadi luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu LPM, Ketua LPM dan jajaran, kemudian Karang Taruna kalau ada, KLP ini juga kalau ada, saya ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi LPM mana LPM? Wah, LPM yang kerja ya Pak Sari ya? LPM luar biasa. Ya, rekan-rekan saya dari tim kecamatan ada Pak Kasih Binwas, Pak Suanda, Pak Bodai, Pak Sule, Pak Wendy, juga Ibu KPU Puskesmas. Luar biasa, yang cantik. Selalu mendampingi Ibu Kamis ya, luar biasa. Kolaborasi itu namanya. Kadang-kadang kan antara kepalanya dengan terunya ini. Tapi ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyaksikan apa yang disampaikan Ibu Kades dan juga ditambahkan oleh Ketua Tim RKPDes yaitu Pak Iman. Apa yang disampaikan oleh para beliau, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mencerna, bisa melihat apa-apa yang telah disampaikan atau telah dilaksanakan oleh Desa Jayanti dan nanti yang akan dilaksanakan oleh Desa Jayanti. Ini kalau hasil daripada RKPDes ya, antar dusun ya Pak Sekdes ya, antar dusun yang memang nih tadi saya juga ke Sumur Bandung, itu permasalahan utama itu sampah Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya kami menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu Kades terkait masalah sampah itu harus diprioritaskan. Sudah dianggarkan kan Pak Sekdes? Bisa dianggarkan. Karena gini, kita kalau mengandalkan dari kecamatan, mobil kecamatan juga hanya satu dan memang ininya usianya sudah tua Bu Lurah, jadi sering mengalami kerusakan. Oleh sebab itu dengan adanya didorong juga dari anggaran dana desa, mudah-mudahan terkait permasalahan sampah ini kita bisa antisipasi. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua BPD dan Pak Sekdes bahwa saya mewakili. Sebenarnya saya tidak mewakili Bapak Ibu sekalian. Jadi tim kita itu ada dua. Jadi supaya kita juga tahu, tim kita itu ada
ada dua, tim A dan tim B. Tim A itu dipimpin oleh Pak Camat, tim B dipimpin oleh saya. Yang sedianya tadi kami beserta tim akan ke Pasir Muncak, tapi mendadak kami diarahkan ke sini. Ya kami siap aja. Jadi di sini bukan berarti mewakili ya Bapak Ibu, bukan mewakili, tapi tim, karena kita ada dua tim. Ini para beliau nih yang di depan saya nih nanti yang akan menilai terkait masalah isi dan segala sesuatunya terkait masalah di musrembang di Desa Jayanti. Bapak Ibu sekalian, mungkin tahun-tahun kemarin tidak seperti ini kan ya? Tidak seperti ini, luar biasa ini sepertinya. Oh iya, tapi memang bagus Jayanti. Ya, ada RW-nya sih. Bagus Jayanti. Di Jayanti ini banyak potensi terkait masalah pembangunan. BPD-nya juga tuh ada orang pembangun itu Pak Akut dia, Pak Akut, ada Pak Akut, jadi sharing dengan Ibu Lurah dan Pak Sekdes juga. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian terkait masalah gedung desa ya Bu ya, alhamdulillah luar biasa Ibu Kades beserta Pak Haji Rebo untuk masyarakat Desa Jayanti membangun sekalipun banyak sekali rintangan, alhamdulillah beliau tegar dan kita apresiasi. Saya dari kecamatan nanti aku jangan kenceng-kenceng nanti ini orang rasa kacau ini. Oh, emang begitu. Nanti karena memang ini hari sudah lumayan jam berapa? Jam 3 lewat. Nanti mungkin ditambahkan yang pendamping desa Pak Awal. Beliau juga orang Mesir. Ini banyak orang kesenangan sini. Pak Awal, ya nanti Pak Awal sampaikannya ke teknis nanti terkait masalah dana desa. Terus nanti juga mungkin akan ditambahkan oleh Ibu Kapus beserta Ibu KTU-nya. Jadi kalau ada hal-hal yang memang harus ditambahkan terkait masalah kesehatan, karena sekarang ini kan terkait masalah stunting ini prioritas Bapak Ibu sekalian, prioritas. Nanti sebentar saya mau baca. Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 Desa Jayanti mendapatkan kegiatan dari Paku Kecamatan ada 8 item. Jayanti paling banyak loh Bu Lurah. Loh luar biasa kan? Jayanti lagi yang lain paling 2 atau 3, paling banyak juga 4. Ini Jayanti ada 8 kegiatan dari kecamatan Paku Kecamatan ini. Nilainya lumayan. Spal di RT7 ya Pak Sekdes ya. Spal di RT7 sudah dilaksanakan. Terus kemudian spal di lingkungan Garahil sudah dicek. Terus kemudian spal di lingkungan Pak Kriap ada. Takutnya nggak ada nanti. Kalau nggak ada saya marahin nih Pak Suwanda nih. Ini yang bagian hebatnya nih Pak Suwanda. Makanya saya sebutkan supaya memang kita verifikasi. Terus kemudian Hokmi
Garahiem RT 17 ya ada. Kemudian juga Hotmik di RT 9 RW 4. Kemudian pemeliharaan jalan Hotmik Kampung Muara. Kampung Muara. Yang Muara siapa? Mana RT-nya? Wah, Muara nggak ada RT-nya ya? Apa nggak ada? Nggak kebagi tempat, tapi ada ya. Kemudian yang terakhir pemeliharaan jalan Paping Blok Peru Master Persada RT 010. Perwakilan dari Persada ada ya? Oh ada ya Pak ya? Betul kan Pak? Ada kan Pak? Pak RT? Oh luar biasa. Terima kasih Bapak RT. Itu mungkin anggaran kegiatan dari kecamatan, Pagu kecamatan di 2024 yang sudah dilaksanakan. Nanti di 2025 juga ada lagi berdasarkan nanti usulan Ibu Kepala Desa dan Bapak Haji Lebo. Jangan khawatir, Jayanti Mas Palu yang terdepannya. Selalu yang terdepan. Apanya pun, kegiatan apanya pun yang terdepan. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Secara garis besar, alhamdulillah sudah disampaikan. Kalau bisa nanti sampaikan ke RT RW-nya, ini kegiatannya seperti ini. Jadi supaya Pak beliau tahu pasarnya. Ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayanti, yang saya hormati tim Musrembang dari Kecamatan Jayanti, yang saya hormati seluruh tamu undangan pada acara kegiatan Musrembang Desa Jayanti. Puji syukur pada hari ini saya bisa hadir dalam kegiatan Musrembang Desa Jayanti. Nah, untuk masalah Musrembang Desa ini kan semuanya sudah berjalan setiap tahunnya ya. Nah, dari sisi kesehatan atau dari bidang kesehatan, kami sangat mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Desa Jayanti selama kepemimpinan Ibu Ayu, Ibu Misri Rahayu, terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayah Desa Jayanti ini, terutama masalah stunting, kemudian masalah pil polio, kemudian juga gebrak posyandu dan ibu hamil yang sudah kita laksanakan selama tahun 2022, dan itu dukungan dari Desa Jayanti sangat besar sekali dan sangat semarak pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kami yang dilaksanakan di Desa Jayanti. Terima kasih Bu atas kerjasama dan koordinasinya selama ini dan dukungannya terhadap kegiatan Puskesmas Desa Jayanti. Terkait dengan Musrembang Desa dari sisi kesehatan, yang paling penting adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman Gerhana ya, bahwa sudah ada menu untuk stunting, kemudian juga menu untuk penyuluhan kesehatan penyakit menular ya. Karena memang selain juga penyakit tidak menular, kita juga ada penyakit menular yang memang disebabkan oleh bakteri ataupun kuman penyakit yang ada yang bisa terjadi di wilayah. Kalau seandainya itu terjadi, nah itu bisa jadi KLB ya. Kemudian untuk stunting tahun ini juga sudah berjalan ya, dengan pemberian PMT pada saat posyandu, dan juga untuk kedepannya saya harapkan juga tetap berjalan, dan saya sangat support dan juga sangat mengapresiasi sekali terhadap upaya dari Desa Jayanti untuk pemberian PMT-nya, karena sangat variatif dibandingkan dengan desa lain. Tepuk tangan untuk Ibu Ayu. Jadi untuk masalah kesehatan, saya minta dukungan peran serta lintas sektoral terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang ada, terutama untuk masalah BPJS kesehatan ya. Di sini juga perlu saya sampaikan bahwa untuk masalah
masalah BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu itu bisa didanai dari APBD. Artinya masyarakat tersebut yang penting punya KTP Kabupaten Tangerang itu bisa gratis untuk pembayaran BPJS-nya. Ya. Kemudian juga tadi ada poin BPJS tenaga kerja untuk 100 kelompok rentan ya. Kalau bisa Pak itu bisa ditambahkan. Ya karena itu nilainya kan nggak terlalu besar sebenarnya ya. Jadi kami juga kan sebagai Puskesmas kami juga membayarkan BPJS tenaga kerja untuk pegawai kami. Nah itu 1 bulannya yang saya bayarkan adalah sekitar 12.500 1 bulan. Jadi kalau untuk 100 orang itu sekitar 16 juta sekian. Ya. Jadi kalau bisa ini adalah program dari Desa Jayanti. Kalau bisa itu bisa ditambahkan untuk BPJS tenaga untuk kelompok rentan karena memang manfaatnya sangat banyak sekali, terutama apabila terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Ya, jadi saya mohon juga nanti dari desa karena kasus DBD masih tinggi, terutama di Desa Jayanti ya, apalagi di wilayah perumahan. Karena memang sebenarnya untuk pemberantasan DBD itu kita harus melaksanakan PSN, artinya pemberantasan sarang nyamuk, terutama itu. Jadi tidak perlu fogging terlebih dahulu, karena fogging itu akan mematikan nyamuk dewasa dan juga asapnya itu dapat mengganggu kesehatan masyarakat tersebut. Ya, jadi masyarakat mohon kalau ada kasus tersebut, kasus DBD, silakan lapor ke kami. Nanti kami akan lakukan PE atau penyelidikan epidemiologi terhadap beberapa rumah yang ada di sekitar kasus tersebut. Kemudian kalau memang perlu dilakukan untuk fogging, kami akan laksanakan dengan komposisi obat yang sesuai oleh dari Dinas Kesehatan. Itu adalah komposisi yang nanti bisa kami berikan seperti itu. Jadi saya mohon juga kepada Bu Lurah bisa mengadakan penganggaran alat fogging kalau memang didukung dari anggaran dana desa. Ya. Untuk lain-lainnya nanti mungkin usulan-usulan lain nanti kita akan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Secam Jayanti, beliau orang tua saya selaku pembina juga. Kebetulan beliau dekat di rumahnya. Dan yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti, alhamdulillah beliau bisa hadir dan terima kasih Bu. Saya sudah duduk di depan ini dan saya baru pertama kali ini melihat acara musrembang desa semewah ini. Selanjutnya yang saya banggakan dan saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya, alhamdulillah sudah memfasilitasi. Terus Pak Binamas dan Babinsa, alhamdulillah sudah hadir. Ibu Puskesmas, alhamdulillah, serta rekan-rekan dari lembaga baik LPM, RT RW dan yang lainnya. Punten tidak bisa disebutkan satu persatu. Tak ketinggalan buat tim RKP Desa di tahun 2024 untuk 2025 ini. Terima kasih dan mohon aplusnya untuk ketua dan rekan-rekan tim RKP. Terima kasih. Mungkin saya tidak panjang lebar terkait dengan kegiatan yang ada yang ada di Desa Jayanti ini, tapi hapus dari atau pemberian penghargaan untuk teman-teman tim RKP. Habis dari sini baru ke sana kita. Dimasukkan ke daftar rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2025. Sekali lagi hasil dari diskusi Tadi kamu ngomongnya gitu siapa?
Oh iya, Mau lihat lagi. Iya, alat-alatnya Bapak, alat-alat. Ada kopi, rokok, ngantuk kan ya kalau nggak rokok. Ini ngantuk. Plastik, pisau laut, gergaji, potong bambu. Kalau banyak sebenarnya. Sebutin aja nggak apa-apa, sebutin aja. Bahan bakunya ya Pak. Iya, bahan bakunya. saya kerja lagi daripada diasuh ya. Jadi ini bilang mandiri. Kayak ini kerajinan sini. Kalau ada sampai PSD beratin itu. Dibaca dulu ya Pak ya. Tinggal 5 menit. Yang 5 menit aja skala yang di pertama aja. Skala prioritasnya yang ini ranking 1 ini, nah ranking 1 lagi menurut kalian apa? Untuk ranking 2, pokoknya tulis angka aja. Yang nomor 1 misal yang tadi apa? Balai desa aja. Balai desa. Lanjutkan. Ranking 2-nya apa? Balai desa PKP. Iya, tulis angka. Tinggal 3 menit lagi. Pak Buaran sama Balai Desa beresin udah. Itu aja. Oke. Oh. Ada yang lain mah nggak bakal. Ini Bapak dari RW berapa ini? RW 08. Oh bisa. Kemarin mah bingung gitu. Ya jarang. Bapak kebanyakan bergaul dengan Pak ya. 2 hari. Jangan sehari aja Pak, 2 hari. 3 doang ya? Ya 3 aja. Ini yang pertama. Oh iya iya. Itu dua-duanya nih. Ada lagi nih dua-duanya nih. Kalau musik serut, ada hampras, itu ngayu. Punten Bapak Ibu sekalian, karena ini ada Bu Kampus nih. Kalau Bu Kampus kesini nggak ngomong kayaknya nggak afdol. Ada juga pendamping desa nggak ngomong nggak afdol. Sudah diundang. Para beliau ini orang penting ini bergasi kesehatannya yang. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Bisri Rahayu, yang saya hormati Bapak Sekcam. Selamat sore Bapak Sekcam. Yang saya hormati Bu Puskesmas, selamat sore. Dan juga pendamping Bapak Wahab SHMHMPD MSCK. Tak lupa juga Bapak Haji Rebo Muhyiddin, selamat sore. Bapak BPD, selamat sore. Karang Taruna LPM dan jajaran semuanya, buat Bapak Binamas, buat sahabat kami yang setia, Bapak RT, Bapak RW selalu mensupport Ibu Lurah. Mudah-mudahan Musrembang ini jadi juara 1 kembali. Saya mau jawab atau mau tanya, duduk kembali lah, mohon. Yaitu apa yang menjadi program prioritas pemerintah Desa Jayanti
Itu aja. Tapi sedikit nambah Ibu. Bolehkah saya menambah sedikit? Boleh. Saya mau mengajukan balai warga. Itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Misri Rahayu. Saya hormati Bapak Namas Desa Jayanti. Yang saya hormati Bapak Kecamatan Jayanti. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Jayanti. Yang saya hormati saya hormati juga Pak dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Haji Rumo Muhyiddin, yang saya hormati juga Bapak Ketua BPD Desa Jayanti, yang saya hormati juga saya Bapak Sahari, Bapak RW. Terima kasih. Untuk cuma hanya pertanyaan saya hanya satu, dan saya juga tidak berulang-ulang kali menanyakan untuk tim 11, khawatir lupa. Apakah rencana desa ini, perencanaan ini sudah mewakili masyarakat, seluruh masyarakat Desa Jayanti? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pencet. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Karang Taruna ingin bertanya, apakah dalam kegiatan pemerintah Desa Jayanti kepemudaan telah mewakili di Desa Jayanti tersebut? Sudah cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau yang hormati mungkin ke semua, cuma saya mewakili tokoh masyarakat ini dan tokoh agama. Pertanyaannya ini, karena nggak ngomong tapi udah hatinya mau ngomong, tapi seperti ini. Karena di Jayanti ini ada pengajian 2 minggu sekali, yang bendaharanya yaitu Bapak Jadi. Bisa nggak katanya dihonorkan, guru ngajinya ada 2 untuk pengajuan ustadz yang pengajian 2 minggu sekali. Terima kasih. Baik, saya akan coba Baik, saya akan coba menginventarisir dan menjawab dengan apa yang tadi sudah. Ada 4 penanya. Apabila nanti jawabannya kurang puas, kebetulan saya juga bukan alat pemuas. Nanti saya akan coba jawab. Yang pertama adalah apa yang menjadi prioritas pemerintah Desa Jayanti untuk tahun anggaran 2025 nanti. Baik, pertanyaan Bapak Sari saya akan coba jawab. Yang menjadi prioritas seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasanya pemerintah Desa Jayanti sedang membangun kantor Desa Jayanti yang layak. Dan saat ini sudah berjalan 2 kali anggaran, dan itu pun harus diselesaikan. Dan tahun ini sebetulnya hanya
30% untuk pembangunan. Nah, yang selanjutnya itu sampai mencapai 70% itu di tahun yang akan datang. Tetapi alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan sebetulnya dengan bantuan pihak ketiga atau Pak Haji Rebo, kami sudah melaksanakan 60%. Itu yang menjadi prioritas pertama. Dan yang kedua terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Jayanti. Dalam aturan daripada Permendes itu 20% dari anggaran dana desa dialokasikan kepada ketahanan pangan. Ketahanan pangan tadi juga sudah saya jawab sebetulnya. Kita akan coba bekerja sama dengan masyarakat budidaya, baik budidaya ikan air tawar dan ternak kambing. Bapak Ibu yang merasa bisa hal pengelolaan budidaya ikan air tawar dan ternak kambing, silakan berkoordinasi dengan pemerintahan desa. Kegiatan itu ada di Desa Jayanti. Dan selanjutnya ada program prioritas itu ada stunting dan amanah dari pemerintah pusat. Jangan dihalangin. Ambil. Diangkat